Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk ke pembahasan energi ya. Di sini kita bahas energi kinetik. Energi kinetik dan energi potensial. Oke, energi kinetik itu energi yang dihasilkan karena suatu benda bergerak. Suatu benda bergerak. Intinya bergerak. Kalau potensial ini karena posisi atau ketinggiannya. Oke, jadi makin tinggi satu benda dari bumi, makin besar potensi energinya, gitu ya. Nah, kalau energi kinetik, suatu benda itu dia karena bergerak. Kalau bergerak, berarti punya kecepatan, gitu ya. Kecepatan itu bahasa Inggrisnya velocity. Bukan speed, tapi di sini istilahnya velocity, makanya nanti simbolnya V, gitu ya. Rumusnya pun nanti setelah kita ketahui, rumus energi kinetik itu setengah dikali massa dikali velocity, kecepatan yang dikuadratkan, gitu ya. Dia pangkat 2 kuadrat. Kalau energi potensial, dia massa dikali gravitasi dikali height, ketinggian, gitu ya. Oke, ini dia. G, gravitasi bumi di sini kita buat 10 meter per detik kuadrat, gitu ya. Karena kita di bumi itu sebenarnya 9,8 gitu ya kalau di Khatulistiwa. Di tempat lain mungkin ada yang 9,7 gitu, tapi karena kita mau mempaskan aja, sebenarnya nggak ada yang 10 ya. 9,8, 9,7, 9,7 sekian gitu ya. Tapi kita mau mempaskan perkalian aja. Kalau di tempat lain mungkin di bulan, di Jupiter, di lain itu berarti posisinya beda gitu ya. Perkaliannya bukan gravitasi bumi lagi gitu. Bukan 10 lagi. Oke, kita contoh dulu ya. Oke. Ada pohon gitu ya. Nah, misalnya ada buahnya gitu ya di atas. Berapakah energi potensial dari benda ini, dari buah? Misal masanya itu 2 kg. Oke. Jaraknya dari bumi itu misalnya 10. Oke, misalnya 8 meter gitu ya. Oke. Tentu gravitasi bumi berapa? Karena dia di bumi gitu kan. Gravitasi tadi 10 meter per detik kuadrat. Itu artinya tinggal kita kalikan aja energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian height gitu ya. Berarti masanya tadi berapa tadi masanya? Oke, masanya 2 gitu ya. Gravitasi bumi 10, ketinggian 8. Maka energi potensial dari buah ini adalah 2 kali 10, 20. 20 dikali 8, 160. Satuannya joule. Oke, energi satuannya joule. Karena joule yang menemukan tentang energi seperti ini gitu ya. Satuannya joule, 160 joule. Jadi buah ini memiliki potensi energi sebesar 160 joule jika dia akan membentur tanah nantinya. Itu artinya kalau buah ini jatuh sampai akan menyentuh tanah gitu kan, akan sampai menyentuh tanah. Nanti ada konsep energi potensial sama dengan energi kinetik. Maka energi potensial di atas tadi ini berapa? Sudah kita hitung 160.
gitu ya. 160. Oke, sebentar. 160 gitu. Ini sudah 160, maka energi kinetik di sini nanti di bawah juga 160. Kalau di sini energi kinetik masih 0. Sementara kalau udah, karena dia belum bergerak, kalau di sini energi potensial udah jadi 0. Kenapa? Karena ketinggiannya udah nggak ada gitu ya. Jadi energi potensial di atas itu maksimal, energi kinetik pas di bawah itu maksimal. Itu artinya mereka sama. Pas di atas sama yang di bawah dan kebalikannya. Oke. Jadi ini energi potensial ya. Energi potensial itu tinggal kita kalikan massa dikali gravitasi dikali height gitu ya. Massa itu materi suatu benda ya. Kalau massa dikalikan dengan berat bumi itu namanya kalikan gravitasi, itu artinya berat gitu ya. Massa, G itu gravitasi, H itu ketinggian gitu ya. Oke. Lanjut. Itu energi potensial. Kalau energi kinetik itu setengah dikali massa dikali kecepatan yang dikuadratkan. Contohnya. Contoh benda gitu ya, bergerak. Benda misalnya masanya 2 kg, bergerak dengan kecepatan 3 meter per detik kuadrat. 3 meter per detik, artinya 3 meter tiap detik. 1 detik 3 meter, 2 detik keduanya 3 meter lagi, berarti udah 6 meter, itu detik ketiga 3 lagi, jadi udah 9 meter ditempuhnya. Oke, jadi masanya 2 kg bergerak, benda ini bergerak 3 meter per detik. Berapakah energi kinetik yang dihasilkan? Itu artinya tinggal kalikan aja, setengah dikali 2 tadi ya, masanya dikali kecepatannya 3, tapi dikuadratkan dulu ya. Setengah dikali 2 dikali 9. Setengah kali 2 itu kan 1 kali 2 2 per 2 1, berarti 1 kan, 1 berarti tinggal 9 gitu. Oke, berarti energi kinetiknya adalah 9 joule gitu ya. Oke, jadi energi benda ini yang sebesar 2 kg kalau bergerak 3 meter per detik, maka dia mempunyai energi pergerakan, energi kinetik sebesar 9 joule gitu. Kita lihat lagi sini di soal yang tadi ini. Nah, pertanyaannya, kalau balik lagi, ada tadi pohon gitu ya, ada benda, ada buahnya, oke, di atas gitu ya. Nah, kalaulah ketinggiannya misalnya tadi 8 meter gitu ya, hanya 8 meter, height-nya 8 meter, tadi berat bendanya 2 kg. Kalau buah ini jatuh ke bawah sebelum menyentuh tanah gitu ya. Oke, maka berapakah energi potensialnya tadi? Tinggal massa kali gravitasi dikali H. Massanya 2, gravitasi bumi 10 ya. 10, ketinggiannya adalah 8, berarti tadi 20 160 joule ya. Nah, maka energi kinetik di sini juga 160 joule kan gitu tadi kan. Pertanyaannya berapakah kecepatannya? Coba. Yang ditanya berapakah kecepatan pas akan menyentuh tanah? Kecepatan buah
saat akan menyentuh tanah. Oke, itu berarti kita memakai rumus energi kinetik karena yang ditanya di sini energi kinetik. Energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan yang dikuadratkan. Oke. Berapa? Tadi energi kinetik itu udah dapat 160 Joule. Setengah massanya berapa tadi? Massanya tadi 2. Oke, masanya tadi 2. Masanya 2, kecepatan inilah yang mau ditanya. Oke, berarti dalam aljabar 160 sama dengan setengah kali ini tadi habis ya, habis tinggal V kuadrat. Berarti V kuadrat ini sama dengan 160, ya kan? 160. Berapakah kecepatannya? Berarti tinggal V sama dengan akar dari 160. Akar 160 itu berapa? Kalau kita pakai kalkulator, adakah akar di sini? 160 diakarkan 12,6 gitu ya. Berarti 12,6 meter per detik gitu ya. Oke, itu artinya kecepatan jatuh si benda, kecepatan jatuh si buah pas mau menyentuh tanah, kecepatannya tadi berapa? 12,64 meter per detik. Oke, ada satu hal yang luar biasa. Oke, ada hal yang hebat dari penelitian Galileo. Galileo ini orang Itali. Iya, dia di Menara Pisa gitu ya. Saat dia Menara Pisa itu menara miring ya. Ya, begitulah ya, menara miring. Oke, dia pada waktu itu membuktikan benda besar sama benda kecil kalau dijatuhkan akan sama jatuhnya, mempunyai waktu jatuh yang sama. Itu artinya apa? Kecepatannya sama, karena dulu paham seorang dahulu mengira benda yang lebih berat akan sampai ke tanah duluan, sampai lebih dulu gitu ya. Ternyata sama aja. Artinya kalau semut dan gajah gitu ya, itu gajah gitu ya, oke lah, gajah gitu, dijatuhkan secara bersamaan, maka jatuhnya juga sama, asalkan nggak ada gesekan angin dan sebagainya. Itu artinya apa? Gravitasi menarik sama kuat, yaitu sebesar berapa? 10 meter per detik kuadrat. Sama-sama 10 ditarik, mau benda kecil mau benda besar. Itulah dari penelitian dari Galileo Galilei. Ini bisa kita buktikan gitu ya. Ini kita buktikan tadi, kalau benda masanya 2 kg gitu ya, tingginya 8 meter, itu 160 Joule ya. Kalau benda yang masanya tadi 2 kg, tingginya 8 meter, itu 160 Joule energi yang dihasilkannya. Ini kita bisa buktikan dengan rumus.
Kemudian ada benda lain yang kita buat masanya, misalnya kita buat 6 gitu kan, 6 kg. Gravitasi tetap 10. Ini misalnya buahnya 6 kg ya kan, buahnya 6 kg. Dan dia ketinggiannya juga sama, 8 meter. Berarti 6 kali 10, 60. 60 dikali 8, 480 gitu ya. Berarti 480 gitu. Tetap MGH, tapi massa buahnya di sini mungkin lebih berat ya kan. Kita lebih berat, kita ambil yang 6 kilo. Tetap tingginya di 8 meter, maka dia 480 Joule. Kita bisa buktikan bahwa benda ini sama-sama jatuh, kecepatannya juga sama. Dibuktikan di rumus energi kinetik. Tadi energi kinetiknya tadi berdasarkan setengah mv kuadrat yang tadi kita coba tadi. Kalau ini 160, yang ini setengah, yang ini 2. V-nya tadi. Oke. Ini coret, selesai. V kuadratnya tadi berapa? 160 ya kan? 160. Maka V-nya tadi akar 160, V-nya 12,6 tadi kan? 12,6 berdasarkan tadi hasil hitung kita yang di sini ya kan. Oke, berdasarkan hasil hitung kita yang di sini 12,6. Nah, sekarang kita buktikan kalau ada benda yang lebih berat dengan 6 kg, yang 6 kg gitu ya, apakah juga kecepatannya 12,6 gitu kan? Bisa kita lihat. Maka kita pakai energi kinetik, setengah massa dikali kecepatan kuadrat. V-nya, energi kinetiknya 480, yang 6 kg tadi ya. Massa buahnya tadi 6 kg, V kuadrat kan gitu kan. Ini maka jadinya setengah dikali 6 ini 3 ya. Karena 1 kali 6, 6 bagi 2, 3. Berarti ini gini ya, V kuadrat. Itu artinya 3 V kuadrat sama dengan 480. Kita balikkan aja, berarti V kuadrat sama dengan 480 dibagi 3 gitu ya. Nah, oke, 480 dibagi 3 berapa? 160. Oh iya, berarti V kuadratnya juga 160. Berarti V-nya sama dengan akar 160. Itu artinya V sama dengan 12,6 meter per detik juga. Itu artinya apa? Galileo, ilmuwan Galileo ini di Eropa sana ya, Italia. Galileo terbukti benar. Inilah dia ilmuwan kita, Galileo, orang Eropa. Banyak konflik yang terjadi karena pada waktu itu Eropa belum, dia masa suramnya gitu ya. Jadi dia di penjara gitu, dan dia juga yang membilangkan, Kopernikus juga gitu ya, membilangkan bahwa bumi ini yang mengitari matahari. Tapi oke, itulah dia pembuktian dari keilmuan. Walaupun hidupnya di penjara dan kurang baik, tapi dia membilangkan hal yang benar. Inilah dia peninggalannya yang begitu hebat, bahwa benda besar, benda berat sama benda ringan kalau dijatuhkan dari atas akan sama, kecepatannya akan sama waktu tiba di tanahnya. Itu karena apa? Gravitasi semuanya sama. Mendobrak pemahaman yang salah pada zaman itu. Oke, itu dia pelajaran kita mengenai energi kinetik dan energi potensial. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.